Witan masih melebar di kanan gawang dari Sintayong marah, fisik pemain dan lini serang dievaluasi habis-habisan. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Kamboja berakhir dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta pada Jumat 23 Desember sore waktu Indonesia Barat. Padahal Indonesia jauh lebih diunggulkan dan sering menang besar atas lawan dalam beberapa pertemuan terakhir. Alih-alih memandang selisih gol, Timnas Indonesia hanya mampu menang tipis. Pecinta sepak bola tanah air pun dibuat senam jantung lantaran Barklok dan kawan-kawan tak mampu membunuh laga hingga 90 menit. Ditambah lagi keputusan Sintayong yang menarik keluar sejumlah pemain penting di saat kondisi belum aman. Sebut saja Pratama Arhan hingga Egy Maulana Fikri. Namun ternyata sang pelatih punya alasan valid di balik keputusan itu, yakni fisik pemain yang belum bugar. Seperti diketahui, para pemain Indonesia memang 2 hingga 4 bulan ada yang tidak bertanding. Apalagi Pratama Arhan tidak pernah bertanding setelah Kurasyao. Asnawi Mangkualam juga setelah Kurasyao ada cedera otot. Setelah kembali ke Ansan hanya bermain sekali. Dan setelah itu absen. Secara keseluruhan memang para pemain kita kurang baik sekarang. Apalagi fisik pertandingannya belum maksimal. Akhirnya saya mengganti pemain-pemain tersebut. Untuk ke depan pasti jauh lebih baik, kata Sintayong selepas laga pada Sabtu 24 Desember. Soal keputusan menarik Egy Maulana Fikri di awal babak kedua, sang juru taktik beralasan karena ingin menjaga kebugaran untuk laga berikutnya melawan Timnas Brunei Darussalam, di mana laga tersebut akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember. Namun Sintayong mengatakan cukup kecewa dengan permainan tim asuhannya. Pasalnya skuad Garuda hanya berhasil menang tipis atas Kamboja. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan sudah memberikan berbagai catatan kepada Barklok dan kolega agar lebih baik lagi. Sangat sayang pertandingan ini membuat marah. Kami diskusi setelah pertandingan agar pemain bisa tampil lebih bagus. Kami akan perbaiki bertahap setelah melihat laga ini, kata Sintayong usai laga. Selain itu, pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga mengaku sangat senang ketika Presiden Joko Widodo datang dan mendukung langsung Timnas Indonesia yang berlaga melawan Kamboja pada Piala AFF 2022 di Stadion SUGBK. Sintayong menyatakan dukungan supporter Timnas Indonesia dan Jokowi sangat berarti dalam laga itu. Pasalnya dukungan itu bisa membakar semangat juang para pemain dan membuat para pemain bermain sangat lepas. Terima kasih Pak Presiden datang ke stadion untuk memberikan dukungan. Terima kasih supporter yang telah mendukung, ucap Sintayong dalam konferensi pers kemarin. Jordi Amat puji penampilan Egy dan Witan meski sempat gagal manfaatkan peluang. Timnas Indonesia mengawali kiprahnya di Piala AFF dengan membuahkan hasil manis meski dengan skor tipis. Meski menang, Egy mengaku bahwa Timnas Indonesia tampil kurang memuaskan. Egy mengungkapkan hal tersebut tidak luput dari berhentinya Liga 1 musim ini, di mana menurutnya kondisi itu sangat berpengaruh pada kondisi pemain yang pentas di kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Performa kita memang belum maksimal dan baik, tapi kita akan berjuang lebih keras lagi, lebih fokus lagi untuk memperbaiki kekurangan agar lebih baik, lebih kompak, lebih agar membuat pertandingannya lebih seru seperti apa yang diinginkan oleh pelatih, kata Egy dalam konferensi pers. Pada laga melawan Kamboja, Egy sebenarnya hampir mencetak gol kedua pada akhir babak pertama. Namun ia malah gagal. Pemain kelahiran Medan itu pun mengatakan sangat kecewa gagal mencetak gol tersebut. Padahal umpan dari rekannya sudah sangat baik menerupas barisan pertahanan Kamboja. Sudah sempat satu sentuhan terus melihat pergerakan kiper menebak ke kanan. Jadi saya mengubahnya tapi bola justru nyangkut, kata Egy selepas pertandingan. Meski begitu, Egy berhasil menjadi aktor kemenangan skuad Garuda bersama dengan Witan Sulaiman. Bahkan bek naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Amat pun memuji performa dua pemain abroad itu saat mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 2-1. Di mana 2 gol yang ditorehkan itu diakui Jordi tidak lepas dari strategi umpan-umpan terobosan yang diterapkan, yaitu banyak umpan terobosan instruksi dari pelatih. Kami bekerja keras untuk itu dan Kamboja menekan kami cukup dalam, jadi umpan seperti itu penting, kata Jordi. Lebih lanjut lagi, mantan bek Swansea City itu juga menilai pergerakan Egy dan Witan sangat apik. Alhasil strategi Sintayong berjalan dengan baik. Meski begitu, Indonesia diakuinya bisa mencetak lebih banyak gol jika kedua pemain tidak menyia-nyiakan peluang. Egy dan Witan juga melakukan pergerakan yang baik yang seharusnya kami bisa mendapatkan hasil lebih baik. Tapi lagi-lagi yang paling penting kami mendapatkan kemenangan di laga pertama di hadapan publik sendiri, urai Jordi. Sintayong puas dengan performa para pemain naturalisasi.
Mengawali langkah dengan kemenangan tipis atas Kamboja, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku puas dengan performa para pemain naturalisasi. Untuk diketahui, laga tersebut sekaligus menjadi debut Jordi Amat berseragam timnas Indonesia. Sintayong pun mengakui bek berusia 30 tahun itu bermain bagus dan membuatnya cukup puas. Ini memang sangat baik, saya puas dengan performa Jordi sebagai defender, kata Sintayong. Tak hanya puas kepada Jordi saja, namun juru taktik asal Korea Selatan itu juga memberikan penilaian kepada Klok dan Spasojevic. Sintayong menyebut penampilan dua pemain naturalisasi itu bermain baik, dan masih ada kekurangan lantaran timnas Indonesia tidak melakukan uji coba jelang Piala AFF 2022. Penilaian terhadap mereka baik, tapi ini pertandingan pertama dan memang tidak ada uji coba. Ada kekurangan, tetapi tetap saya kasih karena sudah bertanding dengan baik, bungkas Sintayong. Sementara itu, atmosfer penonton yang diperlihatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta saat melakoni laga debutnya bersama dengan timnas Indonesia sukses membuat pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia Jordi Amat terkesima. Bahkan Jordi Amat pun merasa emosional ketika para supporter Indonesia menyorakan namanya, di mana sebanyak 25.000 penonton menyambutnya dengan meriah, sekaligus untuk mendukung pasukan Garuda untuk beraksi. Seperti biasa, dukungan yang diberikan para supporter Indonesia sangatlah luar biasa. Mereka tak henti-hentinya bernyanyi selama 90 menit. Amat pun mengaku menyukai atmosfer penonton berkapasitas 78.000 penonton itu. Dia sangat senang walaupun jumlah mereka yang hadir hanya sebagian kecil saja dari kapasitas yang ada. Saya menyukai atmosfer penonton di SUGBK, hari ini ada 25.000 penonton kan? Tapi saya sangat senang, kata Jordi Amat kepada awak media. Tak lupa para supporter di SUGBK juga menyanyikan yel-yel untuk Amat. Bek berusia 30 tahun itu pun mengaku cukup emosional ketika namanya digaungkan di Stadion Kebanggaan Rakyat Indonesia itu. Saya juga cukup emosional ketika seluruh penjuru stadion menyebutkan nama saya. Itu momen spesial bagi saya, jadi terima kasih banyak untuk semuanya. Amat pun lantas mengatakan sekarang timnya bakal fokus untuk memulihkan kondisi, di mana tujuannya agar mereka berada dalam keadaan bugar saat tampil melawan Brunei Darussalam.